piro-piro anggota badan. Fadzikrullahi mangka utawi zikir yang Gusti Allah iku kullu udwin saben-saben anggota bihasbikalihi kelawan bilang-bilang keadaane kullu udwin. Qala wis jawu sopal jaririyu. Imam Jarir kana ana sopal Jarir iku min ashabina saking piro-piro golongan kita. Rajulun yukatsiru an yaqula Allah Allah. Rajulun qalal Jariri kana min ashabina. Rajulun utawi wong lanang yukatsiru iku yukatsiru ngakeh-ngakehaken sapa rajul an yaqula ing yen tangucap sapa rajul Allah Allah ing lafaz Allah Allah fawaqa'a maka tumbiba yauman ing dalam siji dina ala ra'sihi ing atase endase wong ala ra'sihi ing atase endase rajul fawaqa'a maka tumbiba ala ra'sihi ing atase endase rasul apa jazaun kesusahan Fashabbaha mangka ngetoaken apa ra'suhu. Fashabbaha ra'suhu wasaqotolan gugur apa wasaqotolan bercucuran apa damu getih. Fakta taba mangka nulis apa adam alal ardi ing atase bumi nulis Allah Allah ing lafaz Allah Allah. Faslun utawi kikula fasal. Az-zikru narun la tabqa wa la tazar. Az-zikru utawi zikir. Iku narun api la tabqa kang ora tetep. Wala tazar lan ora mati. Fa idza dakhala mangka nalikane manjing sapa wong baitan ing umah. Yaqulu hale ngucap sapa wong ana utawi isun ikula ghairi ora ana liyane ingsun. Wa huwa utawi ana la ghairi iku min ma'ani la ilaha illallah saking piro-piro maknane la ilaha illallah. Fa in wujida mangka lamun ditemu fihi ing dalam bait wa in wajada mangka nemu sapa wong fihi ing dalam bait hataban ing kayu ahraqahu mangka bakar sapa wong ing hatab fasaro mangka dadi apa zikir naron ing geni. Wa in kana lan lamun aniku fihi ing dalam umah apa zulmatun kegelapan kana mangka ana apa zikir iku nuron cahaya fanawwarahu mangka nerangi apa nur ing bait. Wa in kana lan lamun aniku fi ing dalem bait apa nurun cahaya soro mangka dadi apa nur iku nuron nur ala nurin ing atase cahaya. Kan itu wa zikru te zikir iku mazhabun panggonan lunga minal jasadi saking jasad illa juz'an angin juz siji azzaidata kang luwih fahasilatun kang hasil minal israfi saking berlebihan fil akli ing dalem mangan wa min tanawulil luqami lan saking nyantap piro-piro suapan al harami kang haram. Wa mal hasilatulan anapun kang dihasilaken minal halali saking halal
fala budda mangka ora kena ora lahu kadue ma alaiha ingatase halal. Fa idah tarokot mangka nalikane terbakar apa al jazau piro-piro juz al habithatu kang jelek wa baqiyat lan tersisa apa al ajza'u piro-piro juz al tayyibata kang bagus al tayyibatu kang bagus sami'ta mangkang rungu sapa sira mingkul li juz'in saking saben-saben juz zikron ing zikiran kanahu kaya setuhune juz iku yanfahu niup apa juz fil buqi ing dalem ka annahu yanfahu fil buqi ing dalam trompet. Wa awalan lan ing dalem kawitane yaqa'u tumiba apa zikru zikir fi dairatir ra'si ing dalem sekitar endas. Ing dalem daerah kepala. Fatajidu maka nemu sapa sira fihi ing dalem ar-ra'su sautal buki ing suara trompet wal kuusi lan teglan piro-piro wal kuusi lan piro-piro gelas wa zikru lan utawi zikir iku sultanun raja ina nazalan nalikane temurun Iza nazala nalikane temurun opo az-zikru maudi'an ing panggonan nazala kang turun opo zikru bibuqatihi kelawan piro-piro trompete zikir wa kusanihi lan gelase zikir. Lianna zikro karena setuhune zikir ikut diduma kebalikane barang siwal haqqi kang sakliyane hak. Idza waqa'a mangka nalikane tumiba zikir fi maudhi'in ing dalem panggonan istaghalla kang ketungkul apa zikir binafyud diddi kelawan ngilaken kebalikane. Kama tajiduhu kaya olye nemu sapa sira ing zikir minijtima'il ma'i saking kumpulane banyu wan nari lan geni wa ba'da hadzal aswati lan ing dalem sawise kilah pira-pira suara tasma'u krungu sapa sira aswatan ing pira-pira suara mukhtalifatan kang berbeda mislu khariril ma'i sepadane tretesane banyu wadawir rihi lan hembusane angin wa sautin nari lan suarane geni idza ta'ajjajat nalikane murub apa geni wa sautul arhiyati lan suarane angin wa khabtil khayli lan hentakane kuda wa sauti arwaqis syajarati asjari
lan suarane piro-piro wiwitan. Idza habbat nalikane bertiup alaiha ing atase waraqul asjar apa rihu angin. Wa dzalika lan utai mengkono-mengkono mazkur innal adamiyya setuhune anak Adam setuhune manusia kumurakkabun tersusun min kulli jauharin saking saben-saben jauhar syarifin kang mulya wa wadi'in lan kang hina minat turabi nyatane saking debu wal ma'ilan banyu wan nari lan geni wal hawai lan angin wal ardi lan bumi was sama ilan langit wa malan barang bainahuma kang tetep ing dalem antarane langit lan bumi. Fahazil aswatu mangkau taikilah piro-piro suara. Idza kana nalikane ana apa kullu aslin saben-saben kang asal wa unsurin lan unsur min hadhil jawahiri saking ikilah jawahir. Waman ma utai sapane wa kusami akrungu sapa wong minhu saking jawahir apa syai'un suwiji-wiji min hadhil aswati saking ikilah piro-piro suata ya faqad sabbaha maka temen tasbih sapa wong Allah ing Gusti Allah wa qaddasahu lan nyuciaken sapa wong Allah bi kulli lisanin kelawan saben-saben lisan wa dzalika mengkono-mengkono mazkur iku natijatu dzikril lisani ya natijae zikir lisan bi quwwatil istighraqi kelawan kuat ngerasa tenggelam warubbama sara lan sumangsane dadi sopal abdu hamba ila halatin maring keadaan idza sakata nalikane mandeg anil zikri saking zikir taharroka mangka tetap bergerak opal qalbu hati fis sadri ing dalam dada harkatal waladi kaya gerakan anak fi batni ummihi ing dalam wetenge ibune walad yatlubu halen nuprih sapa wong al-dzikra ing zikir. Qalu ngucap sapa wong fa innal qalba. Qalu pada dawu sapa ulama fa innal qalba maka setune hati kumithlu Isa sepadane Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam. Wa dzikru lan utai zikir iku labinatun. Itu labinatun ibarate bata. Idza kabura lan nalikane gede wa qawiyalan kuat sa'ida maka munggah. Sa'ida maka munggah minhu saking labina. Minhu saking apa haninun. Apa haninun. Rasa rindu ilal haqqi maring Gusti Allah. Ilal haqqi maring Gusti Allah wa sautin. Ya, lan suara wa suiqatin lan ceritan doruriyatin kang mesti syauqon karena rindu ila zikri maling zikir wal mazkuri lan kang dizikir. Wa zikrul qalbi lan utawi zikir hati kusyibhu rinatin nahli. Iku sibhu rinatin nahli nyerupani suarane ning tawon. La sautun ora suara rafi'un kang luhur ora suara rafi'un kang keras la sautun ora suara rafi'un kang santer masyusun kang bercampur wala khofiyun lan ora samar syadidil khofa ikang banget samare wa idzastam kana lan nalikane mampu sopal wa idzastam kana al madhkuru wa idzastam kana lan nalikane amrih manggon sopal madhkuru kang dizikiri minal qalbi saking ati wan hama lan samar apa zikru zikir wa khofya lan tegese samar falayal tafid mangka ora berpaling sapa zakiru wong kang zikir ila zikri maring zikiran wala ilal qalbi lan ora maring hati
Fa in dhahara mangka lamun nampak lahu kadua wong kaude zakir fi asna zalika ing dalam tengah-tengah mengkono-mengkono zikir ya dhahara lahu fi asli tifatun berpaling ila zikri maring zikir au ilal qalbi atawa maring hati fadzalika mangka mengkono iltifat iku hijabun hijab syahilun kang nutupi wadzalika uta mengkono hijabun syahil wal fana'u yaiku fana wa huwa tafana ku yufni yang tafana sopal insanu manusa an nafsihi saking awak dewke insan. Kalau orang itu fana fala yahussu mangka ora bisa fala yahussu mangka ora pan orang indra bihain kelawan suwiji-wiji min dhawahiri jawarihi saking piro-piro zahir anggota badane wong walal asya lan ora suwiji-wiji al kharijata kang metu anhu saking nafsihi walal awaridha lan ora piro-piro sifat al batinata kang batin fihi ing dalem nasifi bal yaghibu balik hilang an jami'i dzalika saking sekabiane mengkono wadkur wa yaghibu lan ilang anhu saking nafsihi apa jami'u dzalika sekabiane mengkono wadkur zahiban halih lunga ila rabbih maring pangerane wong awalan ing dalam kawitane summa zahiban mangka kari-kari lunga fihi ing dalam zikir apa ukhra kang liyane fa in khatara mangka lamun tersirat lahu kadewe wong fi athna idzalika ing dalam tengah mengkono zikir annahu ing setuhune wong iku fania ngrasa fana an nafsihi saking awak dheweke wong fil kulliyati ing dalam sekabehane fadzalika mangka ute mengkono dzur iku syubun wa kaduratun iku syubun wa kaduratun lan iku subun wa kaduratun lan kotoran iku subun campuran ya iku subun campuran wa kaduratun lan kotoran wal kamalu lan utai kesempurnaan iku ayufnia nyentang rasa fana sapa wong an nafsihi saking awak dheweke wong wa anil fana'i lan saking fana wal fana'u utai fana anil fana'i saking fana iku ghayatul fana'i puncakening fana wal fana'u lan utai fana iku awwalut tariqi kawitane jalan wa huwa utai awwalut tariq iku adhihabu lunga ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala wa innal huna anapun la innamal huda lan angin pestine utawi petunjuk iku ba'du ing dalam sawise wa a'ni lan ngartiaken sopesun bil huda kelan petunjuk iku hudallahi petunjuke Gusti Allah qala wa kama qala kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawa innani setuhne insun iku zahibun wong kang lunga ila rabbi maring pangeran isun sayahdini bakal maringi hidayah sapa Allah ing insun wa hadzal istihada utai iki iku al istighraqu aran istighraq falamma yathbutu mangkana liqallama yathbutu sumangsane qallama yathbutu wa yadumu wa hadzal istighraqu lan utawi ikilah istighraq qallama yathbutu sumangsane setitik netepe wa yadumu lan langgeng fa indama mangka lamun langgeng apa istighraq fasara mangka dadi apa istighraq iku adatan kebiasaan rasikhatan kang tumancep wa hayatan lan tingkah laku sabitatan kang tetep araja kang munggah bi kelawan istighraq ilal alami ma'ala maring alam kang luhur wa tali'ul wujudil haqiqi alfa araja ilal alami al-a'la
wa tali'il wujudi lan munggah hening wujud al haqiqi kang bangsa hakiki al asfa kang bersih wan toba'a lan ngecap lahu kadwe wong apa naqsyul malakuti ukirane alam malakut wa tajalla lan nampak lahu kadwe wong apa qadsul lahuti suciye kepengeranan. Wa awwalu malan utawi kawitane barang yatamatsalu kang dadi nampak lahu kadwe ma min zalika alam saking mengkono-mengkono alam apa jawahirul malaikati piro-piro jauhare malaikat warwahul anbiya'i lan piro-piro rohe para nabi wal auliya'i lan para wali fi suratin ing dalam bentuk jamilatin kang bagus tufadu alaihi ya fi suratin ing dalam bentuk jamilatin kang bagus tufadu alaihi biwasitatiha ba'dul haqaiq. Tufadu kang diganti alaihi ngatasi ma biwasitatiha kelawan perantarane jawahirul malaika opo ba'dul haqaiqi piro-piro sebagiane piro-piro hakikat. Wa dzalika utai mengkono-mengkono mazkur iku fil bidayati ing dalem kawitane ila anta'lu sumeka maring yen tamunggah sapa sira darajatahu ing derajate zalik anil misali saking piro-piro contoh wa yukafihu lan mengepakkan sayape bitasrihil haqqi kelawan penjelasane Gusti Allah kang mahak fi kulli syai'in ing dalam suwiji-wiji. Fa hadhi mangkau iki ku samratul babiz zikri buah saripati zikir. Wa innama mabda'u halan ang pestine utawi kawitane lubabuz zikri iku zikrul lisani zikir lisan summa zikrul qalbi mangka kari-kari zikir ati takallufan hale merdi ya tahallufan haleh merdi summa zikruhu mangka kari-kari zikire wong tob'an kelawan pasti summa jilaul mazkuri mangka kari-kari nguasai kang zikiri wan miha'uz zikri lan samare zikir wa hadza utawi iki iku sirru qoulihi rahasia dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku ayar ta'a man utai sapane wong iku ayar ta'a nyenta man utesa pane wong iku ayar ta'a nyenta seneng-seneng sapa wong man utesa pane iku ayar ta'a nyenta seneng-seneng sapa fi riyadil jannati ing dalem taman surga fal yukathir mangka becik ngakehaken sapa wong zikrullahi ing zikir Gusti Allah bal sirru qoulihi ya bal sirru qoulihi sallallahu alaihi wasallam ya yufaddilu dzikrul khafi bal sirru qouli balik utawi rahasia dawe Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yufaddilu ngungkuli adzikra ing zikir al khafiyah kang samar ala zikri ing atase zikir alladzi tasma'uhu kang krungu ing zikir sopal hafadzatu malaikat hafadzah sab'ina kelawan 70 apane dhafan tikelane wa alamatu wuqu'iz zikri lan anapun utawi tanda-tanda tumibane zikir
ila sirri maring sir iku ghaibatul dzakiri ghaibe wong kang zikir ali zikri ing atas zikir wal mazkuri lan kang dizikiri. Fa zikru sirri mangka utai zikir sirri fa zikru sirri ya, al haimani wal gharqi fihi ya. Fa zikru sirri mangka utai zikir sir al haimani wal gharqi lan tenggelam fihi ing dalem zikir. Wa min alamatihi lan iku setengah saking piro-piro alamat zikir sir iku annaka setuhune sira idza tarokta nalikane ninggalaken sapa sira az-zikra ing zikir lam yatruka mangka ora ninggalaken apa zikir ing sira. Wa dzalika uta mengkono zikir iku tayranu dzikri mabure zikir fika ing dalem tira yunabbihaka supaya ngelingaken apa zikir ing sira anil ghaibati saking keghaiban ilal huduri maring hadir. Wa min alamatihi lan iku saking piro-piro alamate zikrus sir iku syaddu zikri bebane zikir roksaka ing endase sira wa a'dha'aka lan piro-piro anggota badane sira jami'aha kalih sekabehane fatakunu mangkada di anapa zikir iku kal masdudu kaya dene kang di tekanaken kang ditekan bisala sili kelawan piro-piro rante wal quyudi lan piro-piro tali. Wa min alamatihi lan iku setengah saking alamat zikrus sir ku ana usutne kelakuan ikula tahmadu ora mati apa nironuhu cahayane zikir wala tadhabulan ora ilang apa anwaruhu piro-piro cahayane zikir bal taro balik ningari sapa sira abadan ing dalam selawase anwaron ing piro-piro cahaya saidatan kang munggah wa ukhra lan kang liyane kunazilatan haleh temurun wan nironu utawi piro-piro cahaya hawalaika kang ana tetep ing dalam sekelilingi sira iku sofiyatun suci tata'ajjaju kang menyala wa tattaqidu ya tata'ajjaju kang menyala wa tattaqidu lan kang padam wa idza waqa'ana likane tumiba pa zikru zikir ila sirri maring sir yakunu mangkana pa zikru zikir inda sukutiz zakiri nalikane menenge wong kang zikir kanahu kaya setuhune wong iku ghursul ibiri batangening jarum fi lisanihi ing dalem lisane wong wa anna wajahu lan setuhune wajah wong kullahu sekabehane wajah iku lisanun lisan yadhkuru kang zikir binurin kelawan cahaya faidin kang menyebar anhu saking wong daqiqatan kelawan lembut i'lam daqiqatun i'lam wa sapa sira anna kulla dzikrin ing setuhune saben-saben zikir yashuru kang terasa bihi kelawan zikir apa qalbuka ati sira iku ta'lamuhu iku tas ma'uhu krungu ing zikir al sapa al hafadzatu malaikat hafadzah fa inna syu'urahum mangka setuhune rasane hafadzah iku yuqarinum barengi apa syu'uruhum syu'uraka ing rasane sira wa fihi sarhati wa fihi lan iku tetep ing dalam syu'ur sirrun utawi sir hatta idza ghaba sehingga nalikane ilang apa zikruka zikira sira an syu'urika saking rasane sira bihi biha kelawan lungai sira fil mazkuri ing dalam kang dikiri kang dizikiri hatta bil kulliyati sehingga kelawan sekabehane ya ghibu ilang apa zikruka zikira sira an syu'uril hafadzati saking rasane hafadzah. Tanbih zikrul hurufi utai zikir huruf
bila hudurin kelawan tanpa hadir iku zikrul lisani aran zikir lisan. Wa zikrul huduri lan utai zikir hudur fil qalbi ing dalam ati iku zikrul qalbi alan zikir ati. Wa zikrul ghaibati lan utawi zikir ghaibah anil huduri saking hudur fil mazkuri ing dalam kang dizikiri iku zikrus sirri aran zikir sir. Wa huwa utai zikur sir iku zikrul khafiyu zikir kang samar. Fasal yang kedua atau yang pertama yang kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan esensi daripada zikir, di mana esensi daripada zikir ini sudah dijelaskan bahwa zikir itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu zikrul lisan, zikrul qalbi, atau zikrul jawarih. Yang zikrul lisan itu juga mempunyai beberapa saripatinya. Di antaranya ada az-zikru yang di dalamnya mengandung apa? As-sana wal hamd, mengandung pujian. Ada az-zikru yang di dalamnya mengandung ri'ayah. Ada az-zikru yang di dalamnya mengandung tolabud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kemudian zikir juga terbagi menjadi yang muqayyad dengan yang mutlak. Muqayyad bizamani wal makan, seperti zikir yang ada pada saat kita melaksanakan sholat. Ada juga zikir mutlak, ya, tidak terkait dengan waktu dan zaman, seperti kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua zikiran itu pasti mempunyai natijah, pasti mempunyai manfaat, mesti mempunyai pengaruh dalam jiwa seseorang. Ya, pasti mempunyai natijah tertentu. Makanya fa'ifa ayyu dzikrin istaghalta fihi a'taka ma fi fawqihi. Ya, maka dari itu, ya, kalau kita melakukan zikir dengan adanya isti'dad, dengan adanya sebuah persiapan, itulah zikir yang bisa membawa kita untuk bisa terbuka hatinya. Ya. Itu zikir yang bil isti'dad. Walaupun ada juga zikir-zikir yang bi ghairil isti'dad, yang itu semuanya adalah merupakan mauhibah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia itu jangan lupa, jangan ghaflah akan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk menyebut asma Allah dalam kondisi lupa, dalam kondisi alpa, dengan sesuatu yang mengejutkan. Dengan sesuatu yang mengejutkan. Contohnya, ketika kamu sedang berjalan, katakanlah pulang dari sekolah sampai ke rumah, pulangnya bareng-bareng, bertiga, berempat, berlima. Ini pasti yang dibicarakan itu jauh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan Rob, dengan kepangeranan. Entah diobrolin itu apa, entah lagi ngomongin kejelekan siapa, bahkan gurunya juga dijelek-jelekin pada saat kamu pulang sekolah.
Itu rese banget tuh guru. Rese banget gurunya katanya. Nah, ini ketika kita dalam kondisi berjalan seperti itu, ini dalam kitab lain disebutkan bahwasanya setan itu akan terus mendekat ke arah kita. Dan ketika setan itu sudah berada pada punggung kita, Allah akan memberikan peringatan sehingga orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah motor dari belakang, tiba-tiba klaksonnya bepret, Masya Allah, Masya Allah. Langsung kalimat kita mengucapkan lafaz Astaghfirullah, Allah Subhanallah. Itu berarti menunjukkan bahwasanya ya, itu zikir yang spontanitas itu akan menjauhkan setan ya 100 langkah lagi ke belakang. Jadi setannya plong jauh lagi. Kemudian kamu ngobrol lagi, tambah parak, diobrolinnya lebih jahat lagi yang diobrolinnya. Ya, yang diobrolinnya lebih jahat lagi. Makanya dulu ada seorang kiai, ketika dia ngaji bersama dengan orang-orang, dia bilang, ya, kalau selesai ngaji, ibu-ibu ya pulangnya jangan berdua bertiga, sendiri-sendiri. Ibu-ibu tidak boleh pulangnya sendiri-sendiri. Sebab kenapa? Nanti kalau pulangnya bareng, mesti yang diobrolin itu adalah sesuatu yang tidak baik dan nanti akan menghilangkan esensi pengajian yang baru saja didengar dari kiainya. Akhirnya pulang sendiri-sendiri semua. Selamat. Ini. Lah, zikir yang bil isti'dad, ya. Zikir yang dilakukan dengan persiapan itu akan, tapi itu juga tergantung dari bagaimana kondisi az-zakir. Nah, makanya kata Imam Ghazali, yang namanya zikir itu adalah sebuah hakikat untuk meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap al-mazkur, dan itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai al-mazkur akan bisa menguasai kepada hatinya orang yang berzikir. Nah, nanti zikir itu apa namanya? Ada salah satu kusurin. Imam Ghazali itu nanti ada 3 lapis kulit sampai kepada lub, sampai kepada sonuba, sampai kepada sanubari. Makanya kulit yang pertama itu adalah zikrun bil lisan. Ya, zikir bil lisan. Hanya lisan saja. Nanti yang kedua ada zikir lisan bi huduril qalbi. Ya. Zikir tapi dengan hatinya itu hadir terhadap apa yang kita zikiri. Ya, nanti zikrun bil qalbi, nanti baru bisa masuk kepada lubab, bisa masuk pada sonubari, itu akan tembus menjadi dan sampai kepada hati. Maka dari itu fadlul qusyuri likauniha tariqan ilaihi fal qasrul a'la zikrul lisan faqat. Ya. Wala yazalu dzakir yuwalid dzikra bisaniki. Orang yang lisan berzikir dengan lisan wa yatakallafu ikhdarul qalbi ma'ahu. Nanti langsung dibarengi, dibebankan sing kira-kira hatinya itu adalah bisa sing kira hatinya bisa hadir. Kenapa? Karena antara hati dengan lisan harus ada kecocokan pada saat berzikir. Nah, harus ada sinkronisasi antara lisan dengan hati. Hatta yahdura ma'adzikri. Ya, sehingga akhirnya dia bisa hadir dalam berzikir. Dan kalau sudah hadir dalam berpikir, maka dia akan terbang fi audiatil afkar. Nanti tidak hanya lisan dan hati saja, tapi juga akan tembus ke alam afkar, ya, sampai kepada fikir. Kalau sudah sampai kepada alam afkar, maka nanti akan apa?
ila ayyusyariqal qalbu al-lisan, sampai akhirnya ya hati itu bisa bersama-sama zikir bersama dengan lisan, wa yukharriqa, dan nanti ya hati itu akan bercahaya, dan cahaya hati itu nanti akan membakar semua syahwat-syahwat, ya, semua wasyawisis syayatin, ya, semua wasyawisis syaitan, kemudian syahwat, wa yastauli dzikru fayad'afu dzikrul lisani indalaka wa tamtaliul jawarih bil anwar. Maka nanti akhirnya zikrul lisan itu akan semakin melemah, ya. Kenapa? Karena sudah masuk pada zikrul qalbi, ya, dan sudah ada anwarul qalbi, ada cahaya di dalam hati, otomatis al jawarih, ya, akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya, dan hati itu akan semakin bersih, segala was-was itu akan hilang, dan tidak akan pernah bisa menempat di dalam hamparan hatinya al-khannas. Setan tiada akan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Maka dari itu wa yasirru mahallan lil waridat, ya, wa mir'atun shaqilatun litajalliyati wal ma'arifil ilahi, sehingga hati itu akan menjadi tempat atau sebagai mir'ah, sebagai kaca cermin akan penampakan tajalliyatnya Allah Subhanahu wa taala, ma'arifil ilahiyah. Maka itu idza sarad dzakir ilal qalbi, apabila seorang berzikir itu lalu menjalankannya, zikir itu diarahkan kepada hati dan disebarkan kepada seluruh anggota badan, fadzikrullahi, maka yang berzikir kepada Allah itu sudah bukan hati lagi, tapi seluruh anggota badannya berzikir. Idza sara zikrullah wa antashara ila al-jawarih. Ketika kita berzikir dengan hati, lalu kita sebarkan kepada seluruh anggota badan melalui jaryud dam, melalui peredaran darah, maka sudah bukan zikir qalbi saja, tapi sudah masuk dalam kategori zikril jawa. Yang kemarin disebutkan ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi, dan zikrul itu zikrul jawarih. Itu ada idza sara zikru, ya, wantashara ilal jawarih fa zikrullahi kullu udwin. Maka yang berzikir itu adalah seluruh anggota badannya. Ngertos napa mboten? Faslul adzikru la tabqa fa idza dakhala baitan. Apabila ada seseorang masuk ke dalam rumah dan dia mengatakan rumahnya kosong, tidak ada. Loh, kok gue cuma sendiri? Lah ini. Kok gue cuma analah la ghair, kok tidak ada orang siapapun saya. Wahuwa minma, itu yang la ilaha illallah, itu diantaranya salah satu maknanya itu adalah seperti itu. Saya sendiri, tidak ada orang lain. Ya. Kalau sumpah fa in wajada fihi hataban ahraqahu fasara naran. Kalau sumpama seseorang menemukan apa? Menemukan kayu bakar, lalu dibakar, lalu dibakar, fasoro naron, maka otomatis itu akan menjadi sebuah api. Kalau seumpama di dalam rumah itu ada kegelapan, ya, lalu itu akan menjadi terang, maka zikir itu sebagai api atau sebagai cahaya? Sebagai cahaya. Nanti kita akan temu nurun ala nur. Kalau sumpama di rumah itu sudah terang, lalu kita tambahi cahayanya lagi, maka berarti kita menerangi sesuatu yang sudah bercahaya. Maka itu yang dimaksud nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Fa in kana fihi nurun sara nurun ala
Wa dzikru madhhabun minal jasadil azza al-hisla min israf. Kemudian kita lihat bahwasanya zikir itu adalah merupakan tempat pelarian dari sebuah jasad, ya, dari sebuah jasad yang az-zaidah fahasilah minal israf. Yang namanya jasad manusia itu, ya, jasad atau badan manusia, badan apa? Manusia itu bertumbuhnya itu berbeda-beda. Setiap manusia tumbuh jasadnya berbeda-beda. Ada yang ya dari kecil menjadi besar itu dengan makanan-makanan yang haram. Sumpama orang tuanya itu memberi nafkahnya, ya, ambil minumin susunya, ya, apa dari mencuri dari supermarket, sumpama. Bisa gede nggak itu anak itu? Bisa gede. Ada juga yang dari subuhat. Ya, ini semua kita perkembangan kita ini sampai menjadi besar seperti ini, perjalanannya beda-beda. Perjalanannya beda-beda. Ada juga yang semuanya dari halal semua. Ada juga yang semuanya ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada yang haram semua. Pas mondok baru halal. Ini berarti kan campuran tubuh kita ini. Jangan merasa kita ini suci semua. Tubuh kita, perkembangan tubuhnya kita itu, ya, bisa sampai gede segini, itu belum tentu semuanya, ya, merupakan tubuh-tubuh yang sangat bagus, karena pasti mukhtalit, ya, dengan berbagai macam, ada yang halal, ada juga yang halal. Jadi az-zaidah minal israf fil aqli wa min tanawulil luqamil haram. Ya. Nah ini kamu bisa gede, ada enggak yang gedenya karena makannya berlebihan? Ada enggak yang makannya berlebihan? Ada kayak yang baju kuning nih kayaknya nih. Ya. Tumbuh dari israf, ya. Kalau makan jamblang 10 bungkus. 10 bungkus. Nah, nambah lagi. Nah, ini kita juga terkadang tumbuh kita dari israf, ya. Yang namanya israf tuh nggak kelihatan halal, nggak kelihatan haramnya. Ya. Cuma israf itu tidak boleh, tapi paling banyak dilanggar oleh kita, terutama bakal lagi mayoran. Nah, ini jasad kita ini juga. Atau minal luqmatil haram, dari barang-barang yang wa ammal hasilatu minal halal fala buddalahu alaiha. Ya. Nah, ini. Kalau seumpama memang tumbuhnya dari perkara yang halal, fala budda alaih. Fa idzah taraqatil ajsadul khabitha. Ya, nah ini dengan zikir itu, dengan apa? Dengan zikir itu akan membakar, ya, jasad-jasad kita yang tumbuh dari yang khabithah. Tidak semuanya jasad kita ini jelek. Tidak semua jasad kita ini bagus. Kalau dengan berzikir, ikhtaraqatiz zikru al-ajsad al-khabithah. Maka zikir itu akan membakar jasad kita yang tumbuh dari sesuatu yang tidak baik. Dan kalau sudah dibakar yang khabithahnya, maka yang tersisa tinggal apa? Yang thayyibah. Ya, jadi yang bagus. Sehingga tubuh kita manusia ini ketika sudah, karena zikir itu adalah sebagai narun, sebagai apa? Nah itu membakar. Ya. Bisa sebagai nar. Kalau apa?
jasad kita ini sebagai hatab. Ya, jasad kita ini sebagai hatab. Apa hatab itu? Kayu bakar. Apa kayu bakarnya? Itu jasad-jasad yang tumbuh karena israf, jasad-jasad yang bertumbuh karena lukmatul haram, ini akan dibakar oleh zikir yang tadi diibaratkan sebagai api, yang nanti ya jasad-jasad yang khabitha, yang jelek itu akan apa? Akan hilang dan tinggal jasad yang bagusnya saja. Wa baqiyat al-ajza al-tayyibah. Sami'at min kulli juz'in dzikron ka'annahu yanfukhu bil buqi. Nah, kalau sudah jasad yang thayyibah atau jasad yang khabitha, yang jeleknya itu sudah apa? Sudah hilang, maka tinggal jasad yang thayyibah, dan nanti jasad yang thayyibah itu akan mendengar ya, setiap anggota badan itu berzikir karena tadi sudah zikirnya zikir Jawa, sijir jawarah. Ka'annahu yanfukhu fil buqi. Wa awalan yaqwa dzikru fi dairatir rasi. Seakan nanti dia akan mendengar suara trompet ya, dan awalnya zikir itu masuk kepada dairatur rasi sampai kepada kepala, maka nanti dia akan berubah menjadi seperti suara trompet atau suara kuus ya. Maka wa dzikru akan menjadi sultan. Ketika sudah di atas kepala ini, zikir itu akan menjadi seorang sultan, seorang raja. Lalu apa? Idza nazala maudi'an nazala bi buqati wal ya'mi wa buqatihi wa qu'usatihi li'anna dzikra titamasi wal haqqi fa idza waqa'a fi maudi'in istaghalla bi nafsi diddi kama najmu fi jima'il ma'i. Sehingga nanti kalau sudah menjadi sultan berada di atas dairatul ra'si, dia akan turun ke bawah ya. Dia akan turun ke bawah, maka nanti kalau sudah dia turun ke bawah nanti akan kehilangan kontradiksinya, maka seperti yang kita temukan nanti seperti ada pertemuan antara api dengan air. Ketika api itu bertemu dengan air, api bertemu dengan itu, apakah nanti ada timbul sebuah suara, ada timbul suara ya, wa ba'da hadzal aswat tasma aswatan mukhtalifatan ya, nanti mistu khariril ma'i, ada seperti gua suara gemercik air, ada hembusan angin, ada suara api apabila api itu menyala, kemudian suara hentakan kuda, aurokil asyar, suara dedaunan apabila terkena hembusan angin. Dan itu suaranya bermacam-macam. Tasma'uhu ya, melihat suasana yang tadi ketika jasad khabithah itu sudah hilang, berubah menjadi jasad thayyibah yang nanti dia akan mendengarkan suara-suara zikiran yang suara zikirnya itu bermacam-macam rupanya. Bermacam-macam. Karena apa? Setiap manusia itu memang terdiri dari 4 hal. Ada jauhar syarif ya, ada dari jauhar syarif. Apa jauhar syarifnya? Nanti ada juga yang Rafi, ada yang terdiri dari apa? Unsur manusia itu. Turab, kemudian air, kemudian nar, kemudian hawa, langit dan apa? Fahadzil aswat. Ya, suas-ruas itu apabila semua unsur dari jawarih ini ya. Waqad sami'a, kalau seumpama wa man sami'a minhu syai'un min hadzal aswat faqad sabbahallah. Kalau seumpama kamu mendengar dari suara-suara yang ditimbulkan dari 4 unsur itu dan ditambah dengan samawati wal ardi wa ma bainahuma faqad sabbahallah ya, berarti dia ini sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya ya tasbihnya
Ya, suaranya air, suaranya api, mengandung suara, itu jangan dianggap sebagai suara yang tanpa makna. Maka dari itu Imam Ibnu Hajar bisa mendapatkan ilmu dari apa? Dari mendengarkan tetesannya air. Tik, tik, tik. Bahkan juga ada yang dari arud bisa mendengar dari suara titiknya air. Itu. Ngertos pembuatan? Wa man sami'a minhu syai'un min hadhil aswat faqad sabbahallah wa qaddasahu bikulli lisanin wa dzalika natijata dzikril lisan biquwatil artinya dari zikir lisan itu dengan kekuatan istighraq, ya, dengan kekuatan istighraq itu bisa mendapatkan qaddasallah sabbahallah bisima'i, ya, al-alam. Dengan hanya mendengar suara-suara alam itu bisa menjadi tasbih untuk kita. Itu adalah natijah daripada zikrul lisan. Dari zikrul lisan yang bagaimana? Zikrul lisan dengan menghadirkan hati lalu disebarkan kepada seluruh anggota badan akan menjadi zikrul jawa, akan menjadi zikrul jawarih, yang zikrul jawarih itu nanti akan menghanguskan jasad-jasad yang apa? Yang tobihah, jasad yang jelek, sehingga menjadi jasad yang thayyibah, yang bisa mendengar suara-suara alam semesta ini dari desiran angin, dari tetesan air, dari apalagi hembusan ini, ya. Dan kalau kita bisa mendengar suara itu dengan hati yang bersih, dengan jasad yang bersih, maka faqad sabbahallah. Itu kita bisa bertasbih dengan tanpa mengucapkan tasbih, berarti jawari telinga kita ini bertas. Nah, itu. Ngertos pembuatan. Wa qalu fa innal qalba mithlu Isa alaihi salam wa dzikru labinatun wa idza kabura wa qawiya su'ada minhu haninun ilal haqq. Zikir itu ibaratnya adalah sebuah bata, ya, yang apabila tinggi maka orang yang berzikir akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita membuat pancatan, membuat apa? Ya, membuat mi'raj, ya, tangga dari labinah, dari bata. Ya, kalau zikir sehari 100 berarti kita membacanya masang bata berapa? 100. Zikir hari lagi 100 lagi, sehari 100 lagi, sehingga akhirnya akan sampai kepada puncak langit dan kita akan bisa bertemu dengan mazkur, dengan bukan Pak Mazkurnya, mazkur orang yang kita zikiri. Kalau ketemu mazkur gampang, tinggal ke Manu Putra saja, tapi melalui Pak JJ dulu nanti. Nah, itu. Itulah binatun, semakin munggah semakin tinggi, ya kan, ibaratnya masa su'ada minhu haninun, maka akan semakin dia rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sautun wa su'aqatun daruriyatun sauqan ila dzikri wal mazkur. Wa dzikrul qalbi, ya. Zikrul apa? Nah, kita masuk kepada zikrul qalbi. Zikir hati itu syibhurinatin nahli. Itu menyerupai apa? Suaranya nahl, suaranya apa? Nahl itu apa? Tawon. Ya. Tapi kalau tawon itu nggak bersuara, kecuali kalau kamu mendekati dan merasa terganggu, maka dia akan bersuara. Ya, dengerin aja kalau ada begitu. Dengerin. Kalau pengen dengar suaranya tawon.
La sautun rafi'un masyusun. Suaranya tawon itu suaranya keras atau tidak? La sautun rafi'un. Enggak keras, enggak apa. Ya. Wala khofiyun syadidul khofa. Tapi juga tidak samar. Ya, dikatakan keras tidak, dikatakan samar juga tidak. Tapi kalau tidak didengerin, tidak akan terdengar. Ya. Tidak akan terdengar. Wa idza stamkanal madhkur minal qalbi wan hamadi wa khafa fala yaltafitu dzakir ila dzikri. Nah itu khafi. Wa idza stamkanal madhkur, apabila mazkur Allah Subhanahu wa taala yang kita zikirkan itu katakanlah secara ini bersemayam di dalam hati seseorang, ya. Dan zikir itu akan semakin semakin samar. Semakin apa? Semakin samar. Karena zikir bil kuwatil lisan, zikir dengan bersuara, ya, itu menunjukkan bahwasanya seseorang masih belum merasa al-mazkur mustamkinun fil qalbi. Kalau seumpama ibaratnya ketika kita ini memanggil seseorang, ketika orangnya jauh, maka kita panggil dengan suara keras. Bang. Nanti kalau sudah dekat, kita tidak perlu keras-keras. Apalagi sudah di hadapan kita, ya kita panggil enggak perlu dipanggil lagi. Masa orangnya dekat, bang, kabur lagi nanti jauh lagi. Ya kan? Jauh lah lagi. Kalau seumpama orang itu sudah mahabbah, ya sudah ada di dalam hati kita, ya udah tidak perlu kita panggil lagi. Kenapa? Karena sudah bersemayam selamanya ada di dalam hati. Maka zikirnya tidak perlu dengan lisan, tapi zikirnya cukup dengan hati saja. Makanya ya, fala yaltafit zakir ila zikri. Orang yang berzikir itu tidak boleh ya memalingkan apa? Memalingkan hati pada saat berzikir wala ilal qalbi. Fa in dhahara law fi atnai dzalika iltifat ila dzikri aw lil dzalika hijabun sakhil. Kalau seumpama dalam kondisi kita sedang berzikir, lalu konsentrasinya hilang. Konsentrasinya itu ada iltifat, ya, ada iltifat. Konsentrasinya hilang. Maka otomatis kita tidak berada dalam fokus zikirnya, ya. Maka itu adalah sebuah hijab, ya, yang menutupi diri kita. Fadzalika hijabun saghilun wa dzalika huwa al-fana'u. Yes. Ulangi lagi. Kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala itu sudah bersemayam, katakanlah mazkur itu sudah terpatri di dalam qalbi, yang kita zikirkan itu sudah mustamkin di dalam hati, kita tidak boleh berpaling, kita tidak boleh lepas, harus menjaga keberadaannya di dalam hati. Harus bersemaya, harus menjaga, jangan sampai hilang. Kalau seumpama nanti hilang, maka nanti ya fokus zikirnya akan berubah. Tapi ketika zikir itu kita bisa menjaga dan tidak berpaling dari zikir tersebut, maka itu akan menjadi sebuah fana untuk diri kita sendiri. Kita akan tenggelam ke dalam apa? Ke dalam mazkur, sehingga yang lainnya tidak akan teringat, tidak akan terasa.
yang dia ada adalah zazkur atau Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyufniyal insan an nafsihi, yaitu adalah memfanakan diri pada diri sendiri sehingga fala yahussu, dia akan tidak terasa terhadap benda-benda zahir yang ada pada tubuhnya, apalagi sesuatu yang ada di luar tubuhnya. Walal awarid al batina bal yaghibu an jami'i dzalika, ya, tapi dia masalah sudah tidak mengenal yang lainnya. Ini bisa sebagai fana seperti ini, ya. Itu awalnya dari zikrul lisan, kemudian menjadi zikrul qalb, menjadi zikrul qalbi, ya. Itu maka arong itu akan menjadi fana, ya, akan menjadi melebur, ya, tidak merasakan sesuatu yang lain. Wa yaghibu an jam'i dzalika zahiban ila rabbih, dia pergi jauh, ya, ghaib, dia pergi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala awalan, thumma zahiban fihi ukhra, ya. Fa in khatar lahu fi athna annahu fani an nafsi bil kulliyah fa dzalika syubbun wa qadur. Kalau sumpama di tengah-tengahnya itu dia merasa bahwa saya ini sedang fana, merasa bahwa dirinya sedang fana, itu berarti hakikatnya adalah fata morgana, syub itu. Kenapa? Karena fal kamal, ya, fana yang kamal itu bagaimana? Ya, fana yang ayafnia an nafsihi. Pertama, dia fana dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia fana dengan kefanaannya. Kenapa? Yang kedua, wal fana'u anil fana'i ghayatul fana, dan fana terhadap kefanaannya itu adalah puncaknya kefanaan. Contohnya orang yang jazab, orang yang jazab itu kelihatannya seperti orang apa? Orang gila. Lalu gue ini lagi jazab nih, ya berarti kagak jazab. Orang lagi kok ngomong apa? Saya kan lagi jazab. Ya nggak bisa, masa jazab kok merasa dirinya jazab, nggak bisa. Makanya jazab yang murni adalah orang yang jazab dan tidak mengetahui bahwa dirinya sedang jazab. Oh, orang jazab kok ngumumin, nggak bisa. Ya orang fana itu, ya, awas gue lagi fana nih. Sampai gue merasa fana, sampai gue merasa, orang yang mengatakan sampai gue merasa fana berarti dia menyadari bahwa dirinya sedang ya, ketika dia menyadari dirinya sedang fana, maka itu bukan fana yang sempurna. Karena fana yang sempurna adalah dia tidak mengetahui dan tidak menyadari kefanaan dirinya, fanaul fana, maka dia akan menjadi fana yang sempurna. Ngertos apa mboten? Padu berubah aja. Fanaul fana. Wa fana'un alil fana ghayatul, ya, wal fana'u awwalut thariq. Fana pertama itu adalah jalan pertama, yaitu apa? Az-zihabu ilallah. Innamal huda, seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani zahibun ilallah sayahdini, bahwa saya ini sedang pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada diri saya. Innani zahibun wa hadzal istighraq. Inilah, ya, apa yang dinamakan istighraq, tenggelam. Makanya dalam thariqah Satoriyah itu juga ada fase istighraq, yaitu adalah zikir dengan menggunakan hati, ya, sambil memejamkan mata, mengucapkan lafaz Allah bil qalbi biduni nafsin, karena nanti tanpa nafas masuk pada sir, sehingga, ya, nanti akan menjadi sebuah istighraq.
qallama yathbutu wa yadumu. Ya. Kalau seumpama sebuah istighraq itu adalah qallama yathbut, terkadang dapat istighraqnya, terkadang juga yadumu fa indama sara adatan rasihatan wa hayatan thabiatan araja bi ilal alamil ma'la wa talihal wujud al haqiqil asfa wa taba'alahu naqashal malakut. Jadi kalau seumpama orang yang tadi sampai pada fanaul fana, itulah yang dinamakan al-istighraq. Ya, sedikit atau tidaknya istighraq itu, ya, sedikit atau tidaknya, lama atau tidaknya, kalau orang itu sudah mencapai pada istighraq, itu akan menjadi sebuah adah yang tumancep, yang bergejolak, yang menetap di dalam hati, ya, yang akan naik kepada alamil a'la, sampai kepada alam luhur, dan nanti sampai kepada alam malakut, alam kerajaan, sampai juga kepada alam lahut, ketuhanan. Fatajallalahu, dan nanti akan nampak, terlihat penampakan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Wa yatamatsalu min dzalikal alam al-jawahir. Nanti kalau seumpama orang itu sudah istighraq dan sampai pada alam malakut, sampai pada alam lahut, maka nanti yang akan nampak pertama kali oleh dia adalah para malaikat. Dia bisa melihat malaikat, bisa melihat arwahnya para nabi, bisa juga bertemu dengan para wali dalam kondisi sifat bentuk yang sangat bagus. Tafadu alaihi biwasisatiha ba'dul wa dzalika fil bidayah, ya, ila annahu, sampai akhirnya dia masuk pada setara dengan derajat orang-orang yang pertama kali dia temu, sehingga menjadi setara, sederajat dengan orang yang dia temui. Wa fi kulli syai'in fahadhi thamratul lubabiz zikri. Ya. Mabda'nya itu titik tolaknya dari zikrul lisan, kemudian summa zikrul qalbi takallufan, summa zikruhu, ya, tab'an, summa istila'ul mazkur wan hima'ul zikri, wa hadza sirru qawlihi man ahabba ayyarta'a ila. Barang siapa yang ingin bersenang-senang di taman surga Gusti Allah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Bal sirru qawlihi yufaddilu dzikril khafi ala dzikril ladzi tasma'u al-hafadhah. Apalagi zikir khafi itu zikir yang samar, yang bisa didengar oleh siapa? 10 malaikat hafadhah. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri zikir yang bisa didengar oleh malaikat hafadhah? Yang pertama adalah wuqu'udz zikri ila sirri. Ya, zikir sampai kepada sir, yaitu apa? Ghaibatuz zakir. Ghaibatuz zakir itu perginya seorang zakir kepada siapa? Mazkur. Yang tadi inni zahibun ilallah. Ya, itu inni zahibun ilallah. Wa min alamatihi, lalu tanda-tandanya. Jika kamu tidak berzikir, jika kamu tinggalkan zikir, ya, maka zikir itu tidak akan meninggalkan kamu. Maka zikir itu tidak meninggalkan kamu. Artinya apa? Walaupun kamu tidak berzikir, hatinya terus berzikir. Seperti apa? Seperti nanti ada di sini, seperti harokatul walad fi batni ummi. Ada dentakan zikirnya, walaupun kitanya sedang tidak berzikir. Kita sih lagi minton, lagi tenis, lagi futsal, tapi dek itu berzikir sendiri otomatis. Itu ciri-ciri yang sudah masuk. Wa min alamati syadduz zikri ra'syaka. Ya.
Kemudian yang kedua yaitu adalah seperti ada tekanan berzikir pada kepala kita terasa berat. Ya seperti diganduli oleh apa? Rantai dikait dengan belenggu. Yang ketiga yaitu tanda-tandanya nironuhu, ya cahaya zikirnya tidak akan hilang. Ya, api zikirnya tidak mati, cahaya zikirnya tidak bal taro abadan anwaran sa'idan. Bahkan dia sering melihat api itu, cahaya itu naik turun, ya ada di sekitar kita. Tata ajaju tatafiqadu. Makanya idza waqa'a dzikru ila sirri, apabila zikir itu bisa sampai pada sir, yakunu dzikru inda sukuniz zakir. Maka ada zikir itu ya pada orang-orang berzikir yang sudah tidak berzikir. Menenge bae kawis di kawis zikir. Menenge bae. Gini betul. Makanya sering dulu orang-orang kita sepuh mengatakan dia diemnya juga zikir, tidurnya juga zikir, makannya juga zikir, minumnya juga zikir. Kenapa? Karena sudah itu apa? Zikirnya tidak mau meninggalkan zakir. Zikirnya tidak mau meninggalkan zakir. Sudah keenakan zikirnya menempat pada hatinya. Nah kalau kita zikirnya kabur-kabur mulu, ya. Oh ngertos Ramadan. Makanya, indah sukut ka'annahu gharzul ibr fi lisanihi. Ya, itu ibaratnya adalah, jadi lisannya itu seperti ada batang jarum. Berzikir tidak lisannya, tidak, tapi hatinya. Ya, hatinya itu adalah idza ghaba dzikruka an syukurika. Nah itu. Au anna wajhahu kulluhu lisan yadhkuru binurin faidin anhu. Au anna wajhahu, atau wajahnya itu. Jadi lisan itu bukan hanya mulut saja. Wajahnya itu semuanya adalah lisan. Artinya apa? Matanya berzikir, hidungnya juga semuanya berzikir. A'dha itu menjadi lisan. Itu berarti ciri-cirinya orang yang zikir sudah sampai pada sir. Daqiqah, ini penting. Anna kulla zikrin, setiap zikir, setiap apa? Setiap kamu berzikir dan dirasakan oleh hati kamu, itu berarti dirasakan pula oleh malaikat hafallah. Ya, zikir di mana hati kamu merasa berzikir, itu berarti rasa itu juga dirasakan oleh malaikat hafallah. Fa inna syu'urahum, ya, perasaan malaikat hafallah itu bersama-sama dengan perasaan hatinya manusia. Wa fihi sirrun, maka di situ ada sir, ada sebuah rahasia. Hatta idza ghaba dzikruka an syu'urika bidhihabika fil madhkur hatta bil kulliyah yaghibu dzikruka an syu'uril, sampai ketika zikir kamu itu menghilang dari ya rasa kamu karena kehilangan kamu dalam berzikir secara keseluruhan, maka zikir kamu itu pun akan hilang dari rasa-rasanya malaikat hafal. Tanbih,
Nih, zikrul huruf bila khudurin. Itu namanya zikrul lisan. Jadi kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mang berkata si jimani mang la ilaha illallah, la ilaha. Ini minumnya durung, ini minumnya durung. La ilaha. Loro maning berkata loro maning. Lagi zikir la ilaha illallah, kelingane ning berkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Belum dapat berkat. Belum la ilaha illallah, la illallah. Itu zikrul huruf bila hudur, itu namanya zikrul lisan. Mending ya, masih mending ada zikrul lisan. Wa zikrul hudur fil qalbi, itu namanya zikrul qalbi. Kalau zikir ya dengan hati atau zikrul bil lisan tapi hudur fil qalbi, itu masuk dalam kategori zikrul qalbi. Wa zikrul ghaibah anil hudur fil madhkur, itu namanya zikr sir. Maknanya diarane sir atau dinamakan tanafus kalau dalam thariqah Syathariyah. Ya, ada apa namanya? Sir wahda bi kasra, ada sir kasra biwahda. Itu adalah sir, yaitu zikir bukan hanya kita terasa di dalam hati, tapi kitanya adalah ghaibah ilal hudur atau zihabun ilar rob. Itu masuk dalam kategori sir. Az-zikrul ghaibah anil hudur fil madhkur adalah zikrus sir, bahwa az-zikrul khafi, namanya zikir khafi. Ngertos napa mboten? Nah itu asal mula seseorang dari mulai zikrul lisan bisa menjadi fanaul, bisa menjadi fanaul fana, dan yang paling bisa dirasakan oleh kita ya al-zikru bil lisan, al-zikru apa? Al-zikru bil lisan yash'uru fi qalbihi, ya, di mana zikir lisan lalu hatinya merasa sedang berzikir, maka itu akan diikuti oleh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhahnya akan ikut berzikir. Tapi ketika hilang dari hatinya, malaikat pun akan lari lagi. Ketika datang lagi khudur, maka malaikat akan. Makanya datangnya malaikat hafadhah, syu'ur muqaranatu syu'urika, ini tergantung jadi kehadiran hati kita dalam berzikir itu. Semakin lama khudurnya, maka semakin malaikat hafadhah akan mengiringi kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wa rizqul zahir biharakatil ajsam, thumma qala wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.